Peristiwa yang melibatkan pasukan sekutu serta pasukan Australia dengan para pejuang rakyat Sulawesi ini merupakan rangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan serta menolak kembali hidup dalam alam penjajahan. Tanah air, aku berjanji padamu menjunjung tanah air. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia baru terdengar sebulan setelah proklamasi kemerdekaan, yakni pada tanggal 17 September 1945. Walaupun berita proklamasi baru terdengar di Kolaka ini, namun berita itu disambut baik oleh rakyat Kolaka dan tidak menurunkan rasa gembira tiada tara oleh rakyat Kolaka. Untuk membantu menyebarkan berita proklamasi ini, para pemuda di Kolaka membentuk sebuah laskar yang bernama PKR atau Pembela Keamanan Rakyat di bawah naungan organisasi PRI atau Pemuda Republik Indonesia. Kala itu, Pemuda Keamanan Rakyat atau PKR ini ditugaskan untuk ikut membantu menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan di Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Di lain sisi, 2 bulan setelah berita proklamasi, pada awal bulan November 1945, tentara Australia yang merupakan bagian dari pasukan sekutu mendarat di wilayah Kendari, Sulawesi Tenggara. Kedatangan pasukan Australia ini tentu membuat para pejuang di Kendari menaruh rasa curiga kepada para pasukan Australia yang dianggapnya akan menjajah Indonesia. Pada awal kedatangan pasukan Australia di Kendari, Sulawesi Tenggara ini sebenarnya bertujuan untuk merehabilitasi para tentara Kenil yang ditahan di penjara Wawutobi. Namun, dengan kelicikan para pasukan Australia, mereka justru mempersenjatai para tentara Kenil Belanda yang sudah dibebaskan. Tak lama kemudian, setelah dari Kendari, pada tanggal 16 November 1945, pasukan Australia berencana untuk bergerak menuju Kolaka dan Pomala dengan tujuan yang sama, yakni membebaskan para tentara Kenil Belanda. Kala itu, para pejuang di Kolaka yang tergabung dalam PRI sejak awal kedatangannya di Kolaka yang sudah menaruh curiga kepada tentara Australia membuat para pemuda Republik Indonesia segera mengadakan rapat bersama dengan pimpinan Kepala Pemerintahan Kolaka atau Petor Kolaka, Andi Kasim. Dalam rapat ini, para pemuda Republik Indonesia atau PRI berencana untuk menghadang para pasukan Australia agar tidak masuk ke wilayah Pomala. Kemudian, pada tanggal 19 November 1945 atau 3 hari kemudian, Andi Kasim dan seorang pimpinan PRI yakni Tahrir menuju ke Pomala dan mengadakan pertemuan dengan para anggota dari Pemuda Keamanan Rakyat atau PKR untuk membahas tentang kedatangan pasukan Australia di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dalam pertemuan ini diputuskanlah bahwa para pejuang PRI dan PKR akan menghadang pasukan Australia di daerah Kampung Baru agar tidak menjajah kembali tanah air.